Oke, Mbak Yang Wonder bilang agencies receive money and tools to protect the habitat and recover the species. Oke, langsung saya koreksi ya Mbak. Kalau yang ini kurang tepat karena kalau dilihat dari kalau kita potong di situ aja, agencies also receive money. What agencies? Agen apa? Ya kan? And tools to protect the habitat. Habitat siapa? And recover the species. What species? Nah, jadi itu kalau misalkan itu jadi main ID-nya, itu bikin banyak pertanyaan, ya kan? Agensi apa? Terus mau protect habitat siapa? Terus recover the species. Species apa gitu. Mbak Titin, saya sentence 1 aja deh. Oke. Kayak nawar ya Mbak. Yep, langsung ya. Waktunya juga sudah mulai mau habis. Jadi ya, boleh mengambil dari sentence 1 boleh. It is important that animals such as the polar bear make it onto the endangered species list. Atau boleh taking the polar bear to the endangered species list is very important. Oke ya, ini banyak yang typing tapi nggak ada yang keluar. Mungkin masih. Nah, itu dia. Oke, iya silakan Mbak Elia. Oke, sekarang adalah sekarang kita menentukan topik dari paragraf ya. Topik dari paragraf ini, topik itu hampir mirip dengan judul ya, tapi kalau menurut saya topik itu lebih general daripada judul. Oke, tapi bisa sama juga, hubungannya hampir sama dengan main sentence dan main idea. Antara topik dan judul itu hubungannya hampir sama dengan main sentence dan main idea, jadi kayak hampir mirip ya. Misalkan topik, kita mau membuat suatu paragraf, kita mau membuat satu artikel, pasti aku mau nulis artikel tentang apa ya, aku mau nulis tentang pendidikan gitu kan, dan isinya itu tentang topiknya itu tentang pendidikan. Topiknya itu tentang pendidikan, tapi belum tentu judulnya itu what happened? Nah, sebentar ya. Belum tentu judulnya itu benar-benar education. No, bisa jadi kayak peran guru terhadap kehidupan sehari-hari siswa. Misalkan itu juga tentang education. Terus atau juga bisa banyak gitu, banyak skupnya. Kalau misalkan topiknya tentang education tapi skupnya banyak. Oke, sekarang latihannya. Oke, kita langsung lanjut yang ini aja. Aku lewat latihan yang ini ya. Waktunya sudah. Nah, silakan dibaca. Then what is topic? Wait. Kebanyakan ngekliknya. Belum thank you. belum. Iya, betul. Hampir mirip dengan judul. Berarti kalimatnya lebih pendek. Oke, bener tuh. Mbak Titin bilang, Oke. Langsung pada jawab. Sepertinya lebih mudah menentukan topik ya. Iya, betul. Ini jelas ya.
The topic is about Barbie syndrome. Ya. Karena ada gambarnya. Aku cuman gambarnya sangat mendukung. Ya, lebih simpel ya menentukan topik. Menentukan topik dan judul sebenarnya bisa lebih simpel daripada menentukan main idea atau main sentence. Aku main sentence masih lebih oke lah, karena kita tinggal ngambil salah satu sentence dari paragraf itu yang menurut kita mewakili isi dari satu paragraf. Kalau main idea mungkin harus agak mikir sedikit, karena kita harus benar-benar mengolah semua isi dari paragraf tersebut. Contohnya terlalu mudah, nanti giliran soal susah gitu ya. Iya. Oke. Gampang. Nanti kita kayaknya ini kan kita sudah sampai modul 8 ya. Kita punya satu modul lagi. Dan kita masih ada 3 kali pertemuan. Nah, jadi nanti akan saya kasih latihan-latihan mungkin, terutama mengenai main idea, main sentence, topik, title, segalanya itu. Oke. Soalnya aku juga nggak tahu soal yang keluar dari UT Pusat itu seperti apa. Iya, tentang sinonim dan antonim. Oke. Main idea harus ngarang kata-katanya. Iya, intinya gini. Misalkan baca satu paragraf. Mbak Titin udah tahu nih. Paragraf ini tuh ceritanya tentang ini gitu tuh. Dalam bahasa Indonesia ya. Mbak Titin bikin satu gagasan utamanya dalam bahasa Indonesia. Abis itu translate ke bahasa Inggris. Udah gitu aja. Ya. Dan translate-nya bener-bener harus yang benar gitu, maksudnya mulai dari structure, grammar-nya itu harus yang benar gitu, karena kalau misalkan grammar, tenses atau structure-nya salah, bahasa Inggris itu bisa jadi beda arti dan akhirnya salah. Apa yang kita maksud sebenarnya sama, sebenarnya benar dengan jawaban, begitu kita translate ke bahasa Inggris ternyata artinya malah jadi beda. Jadi benar-benar harus dilihat juga strukturnya, grammarnya, pokoknya aturannya dalam membuat kalimat. Begitu juga dalam menjawab esai, hati-hati ya. Jadi jawab esai itu harus, kalau ditanyakannya did, berarti itu past tense, verbnya harus past tense gitu. Kalau misalkan ditanyakannya does, gimana caranya? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Ya, semoga pilihan ganda. Vocabulary masih tertatih-tatih. Vocabulary-nya masih tertatih-tatih. Ini kayak ini ya, kayak lirik lagu Mbak Miring. Iya, itu kalau vocab latihan aja terus. Iya, moga-moga pilihan ganda ya. Sepertinya sih bakalan pilihan ganda terus sih. Kalau ini ya, kalau apa namanya? Kalau asumsiku, kalau tebakanku sih bakalan di Indonesia ujian boleh bawa kamus. Ini Mbak Titin nanya atau ngasih tahu nih? Aku soalnya nggak tahu. Boleh ya? Janganlah. Boleh berarti. Nah, itu dia. Kalau misalkan masalah peraturan atau peraturan ujian atau soal, itu benar-benar di luar kekuasaanku. Tapi tenang aja. Di sini sih aku salah satu tujuannya untuk bantu mbak-mbak sama mas-masnya ya. Jadi makanya aku masukin nilai absen, supaya bisa menopang nilai
nilai ujian. Ya, semoga nilai ujiannya bagus, jadi lebih sempurna lagi nilainya. Iya, amin, amin. Amin, amin. Iya. Aku nggak pinter-pinter amat kok. Aku juga sama-sama belajar ya. Oke, kalau gitu sudah jam setengah 12 lewat 7 menit. Mungkin beberapa sudah ada yang ngantuk ya. Saya akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Ingat tadi ya, pertemuan minggu depan dialihkan ke tanggal 16 hari Rabu, jamnya masih sama, jam 9.30 ya. Thank you very much for your attendance and of course for your attention too. I hope today's lesson can improve our knowledge, especially about reading English. So I will see you next week. Okay, I will see you in TTM. I hope you all can attend in our second TTM. And good night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. One